Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ragam Kisah? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Kemod 165 akan berbagi kisah tentang sosok laki-laki yang bernama Mahewa, lelaki yang memiliki kesaktian dari suku Baduy. Sehingga Mahewa ini membuat tentara Jepang melarikan diri saat melakukan perampasan padi di suku Baduy. Mari kita simak bersama-sama, tapi jangan lupa bantu channel Kemod 165 Ragam Kisah ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan juga share jika video ini dianggap bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, penjajah Jepang pertama kali menginjakan kaki di Indonesia adalah di Kalimantan tepatnya pada tanggal 1 Januari 1942. Lalu diperkirakan pada tanggal 1 Maret Jepang tiba di Pulau Jawa. Kehadiran Jepang di tanah air awalnya memberikan harapan besar dan dianggap sebagai saudara tertua. Namun kenyataannya kehadiran Jepang di tanah Nusantara menorehkan luka yang dalam. Karena kehadiran mereka di tanah air tidak lain hanya untuk mendapatkan bahan-bahan logistik demi menyokong tentara Jepang yang saat itu sedang menghadapi Perang Dunia Kedua. Bahkan di tanah Banten sendiri, Jepang telah memberikan kesan yang sangat buruk dengan tragedi kelam yang disebut dengan The Death Railway, yaitu tragedi pembuatan jalur kereta api Saketibaya yang mengorbankan ribuan nyawa pribumi. Nah, rupanya tentara Jepang ini pun telah merambah hingga memasuki wilayah suku Baduy. Para tentara Jepang ini melakukan perampasan padi milik suku Baduy yang tersimpan di leit atau lumbung padi milik suku Baduy atau masyarakat Baduy. Perampasan dan perampokan bahan baku beras ini jelas membuat suku Baduy resah dan marah. Dan tentu sebagian masyarakat menjadi takut karena mereka belum pernah mengalami penyerangan seperti itu. Nah, pada masa kolonial Belanda, suku Baduy tidak pernah diganggu. Dalam artian, suku Baduy belum pernah dijajah oleh kolonial. Nah, karena perilaku para tentara Jepang ini telah merusak ketentraman suku Baduy, sejumlah orang Baduy luar yang berhasil mencapai Baduy dalam segera melapor kepada Puun dan menyampaikan perihal kabar tentang kejahatan tentara Jepang yang sudah mencapai wilayah suku Baduy. Hingga para Puun suku Baduy dalam atau Tangtu pada Ageng berembuk dan melakukan persiapan guna menghadapi tentara Jepang ini. Terjadilah ketegangan di suku Baduy atas tindakan tentara Jepang. Dan setelah melakukan pertemuan para Tangtu pada Ageng ini, suku Baduy bersepakat untuk memanggil sang kesatrianya yang tertidur, yaitu Mahewa. Para tetua suku Baduy pun bergerak menuju sebuah gua di mana Mahewa tertidur. Singkat cerita, para tetua suku Baduy ini tibalah di mulut gua dan melakukan upacara untuk membangunkan Mahewa, salah satu kokolot suku Baduy. Nah, pada saat itu yang menjabat Puun Cikesik yaitu bernama Puun Kais. Upaya Puun Kais pun membangunkan Mahewa membuahkan hasil. Singkat cerita, samar-samar muncullah keluar sosok laki-laki di dalam gua dengan tergesa karena terkejut telah dibangunkan. Setelah Mahewa muncul di hadapan para Puun suku Baduy yang menunggu di mulut gua, Mahewa seketika langsung melontarkan pertanyaan. Naon poe ieu kiamat? Atau yang dalam bahasa Indonesia berarti apakah hari ini kiamat? Lalu para Puun pun menjelaskan perihal adanya tentara Jepang yang melakukan perampasan atau perampokan padi milik suku Baduy dan telah merusak ketentraman masyarakat Baduy pada umumnya. Dengan seksama Mahewa mendengarkan penuturan para Puun. Lalu
Mahewa pun pergi ke sebuah tempat dan kembali dengan membawa segenggam merang. Tanpa banyak kata, Mahewa lalu pergi menuju kampung menghadapi tentara Jepang. Hanya dengan berbekal segenggam merang, Mahewa menghadapi pasukan tentara Jepang yang memiliki persenjataan lengkap. Tapi hebatnya, Mahewa mampu membuat tentara Jepang ini lari terbirit-birit, mundur dan melarikan diri karena tidak sanggup menghadapi Mahewa. Singkat kata, akhirnya Mahewa mampu mengusir tentara Nippon dari wilayah suku Baduy. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, mengusir para tentara Jepang, Mahewa kembali ke gua dan melanjutkan tidur panjangnya. Namun, sebelumnya Mahewa berpesan kepada para pun suku Baduy, ia hanya boleh dibangunkan bila mana terjadi perang. Sejak saat itu, Mahewa tidak pernah lagi keluar dari gua, dan para pun mentaati pesan agar tidak membangunkannya lagi jika bukan dalam kondisi perang. Teman-teman ragam kisah, telah diceritakan dalam video sebelumnya yang berjudul Sunda Wiwitan Kepercayaan Suku Baduy. Dalam video tersebut disinggung mengenai tanaman Hanjuang Bodas, salah satu peninggalan Pakuan Pajajaran paling sakral yang bernama Hanjuang Bodas. Hanjuang Bodas adalah tanaman berwarna putih menyerupai palem. Suku Baduy sangat meyakini tanaman ini dianggap sebagai azimat. Dan menurut cerita, Hanjuang Bodas ini bisa berpindah-pindah tempat. Saking keramatnya Hanjuang Bodas, suku Baduy meyakini bahwa serbuk akar Hanjuang Bodas bisa membuat penggunanya kebal dari berbagai macam senjata. Bahkan, pengguna serbuk akar Hanjuang Bodas ini dikabarkan mampu bernapas di dalam air dan tidak dapat terlihat oleh jin maupun manusia, sehingga pengguna serbuk ini akan mudah menghadapi siapapun yang menjadi lawannya. Sahabat ragam kisah, itu dia sepenggal kisah tentang Mahewa yang dengan kemampuannya telah berhasil mengusir tentara Jepang dari wilayah suku Baduy. Allahu a'lam bishawab. Saya berharap kisah ini mampu memberikan hasanah dan wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam kisah.